Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wage Story. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Gadis Polos Milik Monster Tampan, yang ditulis oleh Devina Rahmawati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Seorang gadis sedang menangis sambil memeluk boneka di atas trotoar. Matanya tak berhenti, menatap takut ke arah jalanan yang sangat sepi. Cit, mobil sport berwarna merah mendadak berhenti di dekat trotoar, tempat di mana Kania duduk. Iya, gadis itu bernama Kania. Sang pemilik mobil itu langsung menghampiri Kania dengan langkah tergesa-gesa. Ada apa, Kak? Kenapa kakak menangis sendirian di sini? Tanya si pemilik mobil sport tersebut. Perlahan, Kania menatap ke arah orang itu. Lebih tepatnya pada seorang gadis muda memakai bando merah yang sedang berjongkok di depannya. Kamu siapa? Tanya Kania lirih. Gadis muda itu tersenyum ramah. Aku Bella, Kak. Kalau kakak... Kak Kania. Oh, Kak Kania. Kak Kania kenapa sendirian di sini? Tanya Bella lagi. Kania diturunin sama ibu tiri Kania di sini. Jawab Kania dengan lirih. Lantas mulut Bella ternganga. Tak menyangka jika ternyata cerita ibu tiri kejam itu benar adanya. Terus orang tua kandung Kak Kania kemana? Papa bunda Kania udah lama pergi ke rumah Tuhan. Cicit Kania lalu kembali menangis sejadi-jadinya. Lagi-lagi Bella dikejutkan dengan penuturan Kania. Bella pun segera memeluk Kania dan mencoba menenangkannya. Udah ya Kak, jangan nangis lagi. Bella ngerti kok perasaan kakak, ucap Bella. Kania takut di sini. Kania pengen pulang. Gimana kalau kakak ke rumah Bella dulu aja? Gak apa-apa kan? Tanya Bella memastikan. Kania mengangguk menyetujui. Bella kemudian membantu Kania berdiri dan memapahnya menuju mobil. Sesampainya di rumah Bella, Bella menuntun Kania menuju sofa dan meminta gadis malang itu untuk duduk. Sebentar ya Kak, Bella ambil minum dulu, ucap Bella. Lalu dibalas respon anggukan dari Kania. Bella kemudian pergi ke dapur, sementara Kania melihat-lihat ke arah sekelilingnya. Ruangan yang begitu mewah dan bersih, persis seperti ruangan yang ada di rumahnya. Tapi sekarang rumah itu dikuasai oleh ibu tirinya. Kania adalah gadis polos, wajar jika dia tidak tahu bagaimana cara melawan dan merebut kembali apa yang menjadi hak miliknya. Bel, apa kau melihat celana dalam kakak? Teriak seseorang sambil menuruni anak tangga. Ah, monster! Teriakannya histeris dan langsung menutup wajahnya dengan boneka. Benar, Kania baru saja melihat pemandangan buruk, di mana pria itu hanya mengenakan handuk yang dililitkan dari pinggang sampai lutut. Ditambah memar di wajah yang cukup banyak, membuat Kania menganggap pria itu adalah monster. Ada apa Kak? Kenapa kakak teriak-teriak? Tanya Bella dari balik dapur. Itu ada monster di sana, ucap Kania polos sambil menunjuk ke arah pria itu. Bella mengikuti arah tunjuk Kania. Setelah itu Bella tersenyum lebar. Oh, itu kakakku Kak, namanya Kak Daniel, ucap Bella. Kakak? Bella mengangguk. Lalu Bella memegang tangan Kania untuk dibawa pada Daniel. Sini, biar Bella kenalin. Kania tiba-tiba menahan diri sambil menggelengkan kepala.
Ada raut ketakutan di wajah Kania ketika melihat sosok Daniel, dan itu bisa dilihat oleh Bella. "Ayo kak, jangan takut. Kak Daniel baik kok. Dia gak bakal makan kakak," bujuk Bella. "Takut dimakan," cicit Kania sambil mengeratkan pegangannya pada boneka yang ia peluk. "Enggak kak, percaya sama Bella, ayo." Bella menarik lembut tangan Kania dan membawanya berhadapan dengan Daniel. "Siapa dia?" tanya Daniel menatap datar ke arah Kania yang tengah menunduk ketakutan. "Teman Bella kak, namanya Kak Kania," jawab Bella. Daniel mengerutkan dahinya. "Teman? Setahu kakak, teman kamu tidak ada yang namanya Kania." "Teman baru maksudnya kak," timbal Bella membenarkan. "Oh," singkat Daniel dan bergegas menaiki anak tangga. Namun Bella secepatnya menahan tangan Daniel. Kakak mau kemana? Kenalan dulu sama kakak Nia. Kakak kebiasaan deh, suka cuek sama teman Bella," kesal Bella. "Semua teman kamu gak berselera buat kakak, jadi untuk apa kakak kenalan?" sahut Daniel. "Dicoba dulu kak, siapa tahu Kak Kania cocok sama selera kakak, iya kan?" goda Bella sambil menaik-naikkan kedua alisnya. "Kamu maksa?" tanya Daniel. "Iya, Bella maksa." Tanpa basa-basi, Bella sedikit menarik tangan Daniel untuk diulurkan di hadapan Kania. "Nah, Kak Kania, ini kakaknya Bella, namanya Kak Daniel," ucap Bella sambil mengambil tangan Kania untuk disatukan dengan tangan Daniel. Halo om," gelagap Kania. Seketika Daniel melototkan mata. "Om, apa dia terlihat setua itu?" "Aku bukan paman kamu sampai harus dipanggil om," ketus Daniel. "Terus manggilnya apa?" tanya Kania berusaha menatap mata Daniel. Karena saat ini Kania masih merasa takut melihat wajah pria itu. "Terserah, asal jangan om," timpal Daniel. "Dedi," Daniel menghela napas kasar mendengarnya. Sementara Bella tak bisa menahan tawa saat Kania memanggil Daniel dengan sebutan Dedi. "Tuhan Sugar Dedi," ledek Bella. Saking kesalnya, Daniel menarik tangan Kania yang masih menempel di tangannya, hingga tubuh Kania hampir menubruk dada bidangnya. "Lihat baik-baik wajahku Kania, apa aku terlihat setua itu sampai dipanggil Dedi juga?" tanya Daniel dengan suara paronya. Kania menggeleng tidak tahu. Saat ini entah kenapa tubuhnya mendadak gemetaran saat berada di dekat Daniel. Setelah itu, Kania memejamkan matanya erat, enggan menatap wajah Daniel yang terlihat menyeramkan seperti monster. Kenapa wajah om? Maksudnya Kania, wajah Dedi kayak monster. Kan Kania jadi takut," cicit Kania dengan tubuh gemetaran. Daniel menghela napas panjang. Laki-laki Kania menyebutnya Dedi. Bahkan gadis itu dengan lancang menyamakan dirinya dengan monster. "Bel, apa tipe temanmu seperti ini? Kenapa dia sulit sekali dikasih tahu?" kesal Daniel sambil menjauhkan diri dari Kania. "Sekali-kali kak, Bella punya teman langga kayak Kak Kania," sahut Bella dengan kekehan kecilnya. "Ya udah, kakak ke atas dulu, mau pakai baju," ucap Daniel. "Emangnya kakak mau telanjang dada terus? Oh, atau kakak emang sengaja turun ke bawah buat tebar pesona nunjukin roti sobek kakak ke Kak Kania?" goda Bella menatap kakaknya penuh selidik. Lantas Daniel langsung mengusap wajah sang adik dengan kasar. "Jangan asal nuduh, kakak ke bawah itu mau nanyain celana." Daniel menggantung ucapannya. Ia hampir keceplosan ingin mengatakan celana dalam di depan Kania. "Celana apa kak? Celana jeans, levis, atau apa?" tanya Bella tanpa menaruh rasa curiga sedikitpun. "Nggak jadi, kakak ke atas dulu," ucap Daniel cepat.
Kak Daniel? Daniel menghentikan langkahnya di anak tangga usai mendengar suara panggilan seseorang. Dan suara itu bukan berasal dari adiknya Bella, melainkan Kania. Bella refleks merilekskan tenggorokannya. Sungguh, Bella jadi gemas sendiri. Rasa-rasanya dia ingin cepat-cepat mempersatukan kakaknya itu dengan teman barunya yang lucu. Ada apa? Tanya Daniel dengan wajah datar. Padahal bibirnya ingin sekali tersenyum, karena Kania akhirnya memanggilnya dengan sebutan kakak, bukan om ataupun Didi. Kakak tadi nyari Bella buat nanyain sesuatu kan? Tanya Kania. Iya, tapi nggak jadi, timpal Daniel. Kenapa nggak jadi? Padahal Kania tahu apa yang kakak cari, ujar Kania seraya tersenyum manis. Maksud kak Kania? Tanya Bella tidak mengerti. Kania kemudian bergegas menuju sofa dan mengambil sesuatu di atas sana. Setelah itu, Kania menunjukkan sesuatu tersebut di hadapan Daniel. Ini kan yang kakak cari? Tanya Kania. Lantas Daniel terbelalak melihatnya. Bagaimana bisa celana dalam miliknya yang bergambar Spiderman ada di atas sofa? Dan lebih malunya lagi, Kania yang menemukannya. Astaga, jadi Kak Daniel turun ke bawah cuma untuk nyari celana dalam Spiderman, ucap Bella sambil tertawa keras. Daniel yang sudah terlanjur malu akhirnya merebut celana dalam tersebut dari tangan Kania. Ini punya teman, bukan punya aku, dusta Daniel dan langsung menaiki anak tangga dengan tergesa-gesa. Bella yang melihat kakaknya salah tingkah hanya bisa tertawa. Baru kali ini Bella melihat sang kakak malu seperti tadi di depan gadis asing. Emangnya Kak Daniel suka Spiderman ya? Tanya Kania dengan wajah polosnya. Iya kak, Kak Daniel itu paling suka sekali sama Spiderman. Kalau kakak masih penasaran, kakak bisa masuk ke kamar Kak Daniel dan cari tahu sendiri, ucap Bella diakhiri dengan menaik-naikkan kedua alisnya. Ya udah, nanti Bella kasih tahu ya di mana letak kamar Kak Daniel, ucap Kania. Oke kak, tapi nanti kakak pakai baju yang Bella kasih ya, peringat Bella yang langsung direspon anggukan kepala dari Kania. Sebentar lagi Bella akan tahu Kak Daniel itu pria normal atau tidak. Kalau normal ya pasti Kak Daniel bakal ngelakuin sesuatu sama Kak Kania. Minimal ciuman lah, batin Bella seraya tersenyum jahil. Di kamar, Daniel sedang sibuk mengancingkan kemejanya. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka. Ceklek. Bel, apa itu kau? Kemarilah, bantu kakak pasangkan dasi, pinta Daniel tanpa menoleh ke arah orang itu. Hening, tak ada respon. Bel, tumben sekali hari ini kau tidak bicara. Biasanya kan kau suka cerewet kalau ke kamar kakak, ucap Daniel merasa heran. Lagi-lagi tidak ada sautan. Kau lagi ada masalah ya? Apa temanmu yang lugu itu menyakitimu? Tanya Daniel lembut, namun belum menoleh pada orang itu. Kamar Kak Daniel bagus juga ya ternyata. Lantas Daniel membulatkan matanya sempurna. Pasalnya suara itu bukan adiknya Bella, melainkan si gadis lugu. Cepat-cepat Daniel membalikkan tubuhnya memandang ke arah Kania. Tampak gadis itu sedang duduk manis di atas ranjang tidur king size miliknya. Kau, sedang apa kau di sini? Tanya Daniel ketus seraya berjalan menghampiri Kania. Lihat-lihat kamar kakak. Kata Bella kamar kakak ada gambar Spiderman-nya. Tapi kok Kania lihat nggak ada ya? Heran Kania sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Daniel menepuk dahinya sekilas. Ternyata dugaannya mengenai Kania adalah gadis polos memang benar. Buktinya gadis itu mempercayai omong kosong adiknya. Di kamarku tidak ada gambar Spiderman. Lebih baik sekarang kau keluar, usir Daniel.
Bukannya menurut, Kania malah beranjak mendekati Daniel. "Kau?" Daniel melototkan matanya ketika menyadari pakaian yang Kania pakai. Mini dress berwarna krem di atas lutut yang menampakkan belahan Kania. Apa ini ulah Bella juga? Ah, sial, batin Daniel. "Kenapa kau memakai baju itu?" tanya Daniel seraya memalingkan wajahnya ke arah lain. "Oh, ini. Tadi Bella nyuruh Kania buat pakai baju ini. Katanya baju ini bakal bikin Kak Daniel suka sama Kania," jawab Kania terus terang. "Apa katanya? Suka?" Jujur, saat ini Daniel bukan hanya suka, melainkan dirinya mulai bergairah. "Sebaiknya kau keluar sebelum apa, Kak?" tanya Kania seraya mengerjapkan matanya berkali-kali. "Ah, kenapa dia harus imut?" batin Daniel resah. "Oh iya, Kak, di wajah kakak ini kenapa banyak merah-merah? Kakak beneran saudaranya monster?" tanya Kania polos sambil meraba-raba setiap inci wajah tampan milik Daniel. "Astaga, apalagi ini?" "Kania," gumam Daniel mulai mencekal pergelangan tangan Kania. "Jangan coba-coba menyentuhku," peringatnya. "Kenapa? Kania suka kok nyentuh wajah kakak," ucap Kania. Daniel menghela napas kasar, lalu dengan satu tarikan, tubuh Kania sudah menempel pada dada bidang milik Daniel. "Kania, apa kau tahu kau ini sedang masuk kamar siapa?" tanya Daniel, di mana matanya kali ini menatap Kania lebih intens. "Astaga, kenapa aku yang deg-degan ya? Padahal kan Kak Kania yang akan dikempur sama Kak Daniel, bukan aku," resah Bella sambil mondar-mandir gak jelas di ruang tengah. "Kira-kira Kak Kania berhasil gak ya goda Kak Daniel?" pikir Bella penasaran. Matanya kini tertuju pada lantai atas, lebih tepatnya pada kamar kakaknya. "Intip dikit gak apa-apa kali ya?" Kamar kakak kan?" tanyakannya gelagapan. Daniel sejenak tersenyum menyeringai. Setelah itu, Daniel mendekatkan wajahnya pada telinga Kania. "Bukan, kau baru saja masuk ke kandang harimau, Kania," bisik Daniel diakhiri dengan mengecup singkat telinga Kania. "Harimau?" Kania menelan ludahnya susah payah saat mendengar kata harimau. "Bagaimana? Apa kau mau mencobanya?" goda Daniel dengan nada menggoda. "Tidak!" teriakannya dan langsung mendorong tubuh Daniel dengan kuat, hingga si pemilik tubuh tegap itu terduduk di lantai. "Di mana harimaunya? Di mana?" panikannya seraya mengedarkan pandangan ke arah sekelilingnya. "Kakak pelihara harimau tanpa sepengetahuan Bella?" tanyakannya dengan kepalan kedua tangan yang terangkat ke atas seperti seorang petinju. Daniel yang melihat hal itu langsung memijat pelipisnya. Ternyata butuh kesabaran ekstra saat menghadapi gadis langka seperti Kania. "Kau takut kan? Sekarang keluar," usir Daniel dengan datar. Kania menggeleng kuat. Ia tetap bersikeras ingin membuat Daniel menyukainya. Kak, maafin Kania. Kania gak sengaja dorong kakak tadi. Sini, Kania bantu kakak berdiri," ucap Kania mendekati Daniel dan mengulurkan tangan di depan lelaki itu. "Tidak usah," ketus Daniel sambil menampik tangan Kania dan memilih berdiri sendiri. "Kakak marah ya? Maafin Kania, Kak," cicit Kania dengan menundukkan kepalanya. Daniel menghela napas gusar. "Aku gak marah, sekarang kamu keluar," titah Daniel sambil menunjuk ke arah pintu. Kania tiba-tiba memeluk Daniel. Hal itu lantas membuat Daniel terkejut di tempatnya. "Kania kau?" "Maafin Kania, Kak. Kania janji Kania akan nurut sama kata-kata kakak. Tapi Kania mohon, jangan usir Kania dulu. Kania masih betah di kamar kakak,"
lirikannya sambil mengingat-ingat kembali dialog yang diperintahkan oleh Bella padanya. Daniel terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa saat Kania berada di pelukannya. Oh iya kak, masalah gaun yang Kania pakai, ini pertama kalinya Kania memakai gaun seperti ini, dan ke depannya Kania hanya akan memakainya di depan kakak. Apa kakak suka? Tanya Kania yang kini beralih bersandar pada dada bidang milik Daniel dan mengelus lembut dada bidang tersebut. Daniel membulatkan matanya. Dari mana gadis polos seperti Kania memiliki keberanian seperti ini? Apa ini juga ajaran adiknya Bella? Kalau boleh jujur, Kania sebenarnya ingin lebih dekat lagi sama kakak. Apa kakak mengizinkannya? Tanya Kania lagi, di mana kali ini jarinya perlahan mengelus ke bawah. Semakin ke bawah melewati perut sispek milik Daniel, dan Daniel dengan cepat mencekal pergelangan tangan Kania sebelum tangan itu semakin merayap lebih jauh. Daniel memojokkan tubuh Kania di dinding, lalu memenjarakan tubuh gadis itu dengan kedua tangannya. Kania, apa kau tahu kau sudah melewati batas? Tanya Daniel dengan suara paronya. Kania mengangguk. Tahu kak, asalkan itu bisa buat Kania lebih akrab sama kakak, Kania gak masalah kok. Jawab Kania. Apa kau yakin kau tidak akan menyesal setelah ini? Tanya Daniel beralih memegang dagu Kania. Cepat-cepat Kania menggeleng. Tidak akan pernah. Tapi kak, emangnya kakak mau ngelakuin apa sama Kania? Tanya Kania. Ngelakuin ini? Daniel mencium Kania. Gadis itu tampak membulatkan mata karena baru kali ini dirinya dicium oleh seorang pria. Saking terkejutnya, Kania hendak mendorong tubuh Daniel. Namun Daniel dengan cepat menahan tengkuk Kania. Kania memukul-mukul dada Daniel. Ia merasa sesak. Ingin rasanya Kania berteriak, tapi tidak bisa. Akhirnya Kania memilih diam, membiarkan lelaki itu menciumnya. Sial, kenapa bibirnya sangat manis? Rutuk Daniel dalam hatinya. 3 menit berlalu. Daniel mulai melepaskan ciumannya. Ia lalu mengusap dengan lembut bibir Kania yang sedikit bengkak karena ulahnya. Maaf, gumam Daniel. Sementara Kania mulai berekspresi seperti anak kecil yang akan menangis. Kak Daniel jahat. Kenapa kakak gak ngebiarin Kania bernapas? Kakak mau bunuh Kania? Enggak Kania, tadi aku sengaja cium kamu lama, timbal Daniel. Bohong. Daniel menarik napas panjang. Padahal sudah jelas ini adalah salah Kania, karena gadis itu sudah sembarangan masuk ke dalam kamarnya dan menggoda dirinya dengan memakai gaun yang terbuka. Kania, udah, jangan nangis. Sekali lagi aku minta maaf. Lebih baik sekarang kamu keluar. Aku tidak ingin menyakitimu seperti tadi. Titah Daniel seraya memalingkan wajahnya ke arah lain. Kak Daniel masih mau? Tanya Kania yang kini sudah berhenti menangis. Kak Daniel masih mau yang kayak tadi? Kania beralih menunjuk-nunjuk bibirnya. Daniel mengerjapkan mata tak percaya. Ia tahu maksud Kania ke arah mana. Tapi tidak. Daniel tidak ingin bertindak lebih jauh lagi, jika ujungnya hanya akan merusak hidup gadis itu. Enggak Kania, stop, jangan pancing aku lagi, pinta Daniel. Kakak yakin gak mau? Tanya Kania memastikan. Dengan cepat Daniel mengangguk. Ya udah, kalau gitu Kania keluar dulu ya kak. Kalau kakak masih mau, bilang aja sama Kania, ucap Kania dan langsung bergegas keluar kamar. Daniel ternganga. Apa katanya tadi? Bilang aja. Apa telinganya tidak salah dengar? Ucapan Kania barusan seolah-olah memberi akses tersendiri untuk Daniel.
Gara-gara garis lugu itu, aku harus mandi berendam. Gerutu Daniel sekilas melihat ke bawah, lebih tepatnya pada junior kecilnya yang sudah berdiri tegak. Kania yang akan keluar kamar tiba-tiba dikejutkan dengan sosok Bella yang sudah ada di depan pintu. Loh, Bella? Kenapa Bella ada di sini? Tanya Kania. Bella yang menyadari kehadiran Kania langsung cengengesan. Enggak kak, cuma ngopeng dikit. Oh ya kak, gimana tadi? Lancar? Kak Daniel ngelakuin sesuatu nggak sama kakak? Tanya Bella penasaran. Iya, tadi Kak Daniel cium bibir Kania lama. Jawab Kania terus terang. Bella tercengang girang. Ia lalu melompat-lompat seperti anak kecil yang mendapatkan es krim gratis. Hore, berarti Kak Daniel normal. Kakak tahu nggak, dari sekian banyaknya teman Bella yang udah Bella suruh buat godain Kak Daniel, baru kakak loh yang tuntut poin langsung dicium sama Kak Daniel. Ungkap Bella. Benarkah? Iya, sepertinya Kak Daniel emang suka sama kakak. Goda Bella sekilas menyenggol lengan Kania dengan sikutnya. Kania hanya tersenyum manis menanggapi godaan Bella. Pasalnya, gadis polos seperti Kania kurang tahu tentang cinta dan semacamnya. Di ruang makan, terlihat Daniel, Bella, dan Kania sedang makan bersama. Namun, belum ada pembicaraan apapun di antara mereka. Sampai akhirnya Bella memilih untuk berbicara terlebih dahulu. Oh ya Kak Kania, setelah ini kakak mau kemana? Pulang, Kania ingin pulang. Jawab Kania. Kakak yakin? Jujur, Bella khawatir jika Kania pulang ke rumah. Mengingat beberapa jam yang lalu, Bella menemukan Kania di pinggir jalan. Karena ibu tiri yang menurunkannya. Bukan feeling lagi, tapi Bella sangat yakin jika ibu tiri Kania itu sangatlah jahat. Kak Daniel, boleh nggak malam ini Kak Kania tinggal di rumah kita dulu? Tanya Bella setelah berpikir-pikir lagi. Emangnya dia nggak punya rumah? Tanya Daniel datar, tanpa menoleh Bella ataupun Kania sedikit pun. Kakak, bukan begitu. Kania punya rumah, tapi gimana ceritanya? Nunggu temeng yang tepas aja deh kak, Bella ceritain ke kakak. Tapi untuk malam ini boleh ya Kak Kania tinggal di rumah kita dulu, please. Mohon Bella sambil menunjukkan wajah imutnya. Kamu maksa? Tanya Daniel. Iya Bella maksa. Boleh ya kak? Bella tak henti-hentinya memohon pada kakaknya. Daniel menghela napas panjang. Karena tak ingin ada perdebatan antar saudara, akhirnya Daniel mengiyakan keinginan adiknya itu. Ya udah boleh, tapi untuk malam ini aja kan? Iya Kak Daniel, lagi pula Kak Kania tidurnya di kamar Bella, bukan di kamar kakak, weh. Ledek Bella diakhiri dengan menjulurkan lidahnya. Tapi bohong, Bella pastiin Kak Kania akan tidur di kamar Kak Daniel. Lebih tepatnya di ranjang king size punya Kak Daniel. Batin Bella seraya tersenyum jahil.